Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba belajar tentang Framework Express. Jadi fokus kita hari ini tentang instalasi dan dasar-dasar dari Framework Express gitu. Jadi nanti Framework Express ini akan kita gunakan untuk membuat API kayak gitu ya. Nah, yang pertama itu gimana cara instalasi Express? Instalasinya gampang. Kita bisa lihat di dokumentasinya. Atau di website officialnya juga bisa di sini, installing. Jadi installnya gampang. Jadi pakai perintah npm, kemudian i, kemudian express gitu, nama aplikasi ataupun frameworknya. npm ini apa? npm ini package manager punyanya si Node.js gitu. Kalau PHP kan kalau PHP punya Composer. Nah, kalau Node.js itu punya npm kayak gitu. Kemudian nanti software-softwarenya ataupun repositorinya itu disimpan di sini, npmjs.com. Nah, sedangkan kalau PHP itu di packages ya. Nah, sekarang kita coba install. Yang pertama buat dulu folder pertemuan 11, kemudian kita buka di VS Code. Nah, setelah itu silakan kita buka terminalnya. Kemudian kita tulis npm, kemudian install kayak ini, atau bisa pakai aliasnya i gitu, kemudian nama frameworknya Express. Nah, kalau udah kita install, coba kita lihat di VS Code. Jadi kurang lebih itu kayak gini. Itu kita udah install nih Express.js kan, dan isinya cuman ini gitu, Node Modules. Node Modules ini paket-paket yang dibutuhkan untuk install Express gitu, dan di dalamnya ada Express sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat ini tuh beda sama Laravel ya. Laravel itu kan dia udah ada boilerplate-nya ataupun kerangkanya gitu kan, kerangka dasar projectnya, ada controller, ada view, ada routes gitu kan. Nah, kalau di Express.js itu dia enggak menyediakan ataupun enggak membuat struktur itu kepada kita gitu. Jadi kita sendiri yang nanti yang memutuskan kita mau pakai struktur kayak gimana, arsitektur apa gitu, kemudian pattern apa, itu kita sendiri yang nentuin gitu. Itu sedikit tentang Laravel ya, tentang Express. Jadi kalau kita lihat overview-nya, jadi Express itu dia nggak menyediakan boilerplate ataupun kerangka project kayak Laravel gitu. Dimana di Laravel kan ada folder routing, ada folder controller, ada folder model gitu kan, semuanya udah lengkap gitu. Nah, di Express ini kita sebagai developer sendiri yang memutuskan arsitektur apa yang mau kita pakai, patternnya apa, kemudian struktur foldernya apa kayak gitu kan, kemudian namingnya juga, nama foldernya mau gimana, itu semua dikembalikan ke kita gitu. Jadi Express ini dia memberikan kebebasan kepada developer, tapi di balik kebebasan itu ada tanggung jawab gitu. Jadi kita sendiri yang memutuskan strukturnya itu kayak gimana gitu. Nah, hari ini kita coba belajar gimana sih cara nerapin struktur ataupun arsitektur di Express itu. Nah, kita akan pakai arsitektur ataupun pattern MVC ya. Jadi nanti mirip-mirip aplikasinya kayak Laravel gitu strukturnya ya. Nah, yang pertama di sini kalau kita lihat ini agak beda sama Laravel lah, dimana kita bisa langsung PHP artisan serve gitu kan untuk menjalani Laravel. Nah, kalau di Express itu nggak bisa, jadi kita sendiri yang harus membuat servernya kayak gitu, ataupun membuat si aplikasi Expressnya. Nah, sekarang kita coba lihat gimana cara membuat servernya. Di sini ada Hello World ya. Nah, cara buatnya gampang. Ini kita coba langsung ngoding ya. Ini kita buat file namanya misalkan app.js. App.js ini nanti akan jadi aplikasi utama kita ya, ataupun namanya bisa server atau bisa index gitu, bebas, tapi seringnya sih app gitu. Nah, sekarang kita coba buat server ataupun aplikasi Express yang biar bisa berjalan gitu. Jadi ini agak sedikit beda sama Laravel, di mana Laravel itu si servernya ataupun aplikasi utamanya udah dibuatin ke kita. Nah, kalau Express ini agak beda nanti. Nah, yang pertama, gimana caranya?
ya pasti kita impor dulu nih si expressnya gitu kan. Cara impornya ya kita udah belajar pakai require. Terus express gini. Nah, hasil impornya kita simpan ke variabel namanya express. Nah, kayak gini. Udah selesai. Ini kita kasih komen. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita buat objeknya. Ataupun kita buat objek expressnya gitu. Nah, misalkan gimana cara buat objek? Ya gampang, kayak yang kita udah pelajari. Express, kemudian kurung bulat gitu kan. Ini artinya kita buat objek dari kelas express. Nah, hasilnya kita simpan ke variabel namanya app gitu. Jadi nanti si variabel app ini akan jadi aplikasi kita ataupun server kita gitu. Udah selesai kan? Nah, selanjutnya baru dari sini langkahnya itu mirip kayak Laravel. Kita buat routingnya. Misalkan kita buat routing untuk home gitu. Nah, gimana cara buat routing? Gampang, app gini kan. Terus kita tulis metode yang mau kita gunakan, misalkan get gitu. Nah, metode get ini dia menerima dua buah parameter. Yang pertama endpoint-nya ataupun path-nya. Yang kedua adalah callback. Jadi function. Kemudian callback ini dia menerima objek request dan respon. Nah, objek request dan respon ini bawaan dari si express ya. Jadi ini kita harus sertakan gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya request ini objek untuk menangkap request ataupun objek yang digunakan untuk menangkap kayak inputan dari user kayak gitu kan. Nah, kalau REST ini itu objek respon digunakan untuk memberikan respon ke user. Nah, terus setelah itu kita misalkan kita tampilkan halaman, misalkan kita kirimkan respon itu. Kita bisa pakai metode namanya send. Send ini untuk mengirimkan respon. Misalkan hello express gitu. Nah, udah selesai kan. Nah, yang terakhir kita definisikan portnya. Jadi aplikasi kita ini mau berjalan di port berapa gitu. Jadi app.port. Misalkan listen. Misalkan mau berjalan di port 3000. Udah selesai kayak gitu. Nah, ini kita nanti biasakan gunakan yang namanya arrow function ya. Ini kita hapus. Nah, sebagai gantinya kita gunain tanda panah. Nah, sekarang kita coba buka terminal. Kita jalanin aplikasinya node, kemudian si app.js ini. Enter. Nah, udah selesai. Nah, kalau kita buka localhost .23000, nah munculkan hello express gini. Nah, di sini kalau kita lihat di listen ini kan metode. Dia bisa nerima callback. Callbacknya itu untuk menampilkan info ke konsol ini gitu. Jadi misalkan kita tulis, kita kirim function ya. Nah, ini teman-teman biasakan ngoding pakai arrow function ataupun ES6 ya. Misalkan console.log server running at gitu kan. Terus http://localhost.2.3000 gini. Nah, ini kan ada perubahan nih. Nah, kalau ada perubahan kita harus berhentiin dulu, baru kita jalanin lagi. Nah, cara berhentiinnya itu Ctrl C ya. Nah, baru nanti munculkan info yang kita tulis di dalam listen muncul di terminal gitu. Nah, ini kalau kita refresh berhasil. Itu basic untuk membuat aplikasi Express ataupun membuat server ya. Nah, ini cara buatnya. Ini aku udah kasih komen juga. Jadi silakan nanti dibaca sama silakan dicek di dokumentasinya gitu. Jadi aku selalu mengarahkan ke dokumentasi. Nah, selanjutnya kita coba install dependencies ya, ataupun paket-paket tambahan yang kita butuhkan nanti. Jadi, ada beberapa paket tambahan yang kita butuhkan untuk memudahkan development kita kayak gitu. Jadi, yang pertama itu ada NodeMon, kemudian body parser, kemudian MySQL, sama NanoID. Nah, untuk yang sekarang kita pakai yang NodeMon dulu. Jadi NodeMon ini apa? Jadi NodeMon ini salah satu paket yang memudahkan kita untuk development. Tujuannya apa? Biar ketika ada perubahan dia itu otomatis refresh gitu. Jadi ini kalau kita lihat, ini misalkan, nah ini aku edit kan. Nah, terus aku save. Lihat hasilnya. Kan hasilnya masih sama nih.
Nah, itu karena kita belum berhentiin, terus kita jalanin lagi. Nah, baru berubah. Nah, node-mon ini, dia tujuannya kalau ada perubahan, dia otomatis ke restart gitu. Nah, sekarang kita coba install. Gimana cara installnya? Gampang. Jadi cara installnya itu sama kayak kita install Express juga. Jadi npm kemudian install, nama paketnya nodemon. Cuman di sini kita tambahin save dev gitu. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita lihat di sini kan ada dependencies ataupun ketergantungan. Nah, dependencies ini itu nanti ada bagian namanya dependencies ya. Jadi nanti dependencies ini itu paket apa aja yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi, dan yang dependencies ini nanti dia akan berjalan di production juga gitu. Nah, kalau save dev ini nanti dia akan disimpan ke save dependencies, artinya paketnya itu cuman berjalan di lokal aja gitu, nggak di production gitu. Nah, ini kalau kita enter, nah dia akan menginstal nodemon gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada bagian dev sama bagian dependencies. Dependencies ini artinya paket-paket yang kita butuhkan ketika kita menjalankan di lokal ataupun di production gitu, ataupun di hosting. Nah, kalau dev dependencies ini artinya paket ini cuma ada di lokal aja gitu. Jadi nanti kalau kita upload ke hosting yang nodemon ini nggak akan diinstal gitu. Nah, ini kan karena kebutuhan development, makanya kita pakai nodemon gitu. Dan dia disimpan di dalam dev dependencies ya, kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita jalanin, tadi kan pakai node, sekarang pakai nodemon app.js ini. Nah, ini misalnya aku nodemon terus app.js gini. Nah, kalau kita lihat hello Aufa kan. Nah, kalau aku edit, nah dia otomatis nge-restart nih. Terus kalau kita lihat hasilnya, nah berubah kan kayak gitu. Nah, ini tujuan dari nodemon ya. Jadi nanti ada paket-paket yang lain yang kita butuhkan untuk membantu pengembangan kita menggunakan Express gitu. Nah, selanjutnya ini aku bahas sedikit tentang npm script ya. Jadi di npm ini kita bisa jalanin perintah-perintah gitu untuk memudahkan pengembangan aplikasi kita gitu. Jadi tadi kan kalau kita lihat, kita ngejalaninnya tuh kan kayak gini kan, nodemon app.js gitu. Nah, sebenarnya kita bisa tambahin script untuk ngejalanin ini gitu. Jadi semacam alias kayak gitu. Jadi cara tambahinnya gimana? Cara tambahinnya sebenarnya kita tambahin di packet.json gini. Nah, jadi npm itu dia memiliki properti script untuk membundle komen atau perintah gitu. Kita nanti dapat menambahkan perintah baru untuk memudahkan kita menjalankan aplikasi di dalam properti script gitu. Nah, cara tambahinnya gimana? Cara tambahinnya gampang. Ini tadi kita belum init project ya. Nah, ini coba kita init dulu. Tulis aja gini di terminal npm. Ini nanti buka terminal baru aja. Terus init gitu. Init -y. Nah, ini nanti kan di sini muncul nih apa namanya deskripsi project kita nih. Ada name, ada version, ada main. Nah, di sini ada script. Nah, script ini untuk ngejalanin script kayak gitu. Misalkan untuk ngejalanin perintah, contoh gini, npm kayak gitu kan. Terus ngejalanin scriptnya gimana? Run. Terus nama scriptnya apa? Test gitu. Enter. Nah, gak ada error gitu kan. Nah, kita bisa nambahin script baru. Misalkan gini, kita nambahin script namanya start. Nah, start ini nanti dia tujuannya untuk menjalankan aplikasi kita. Jadi yang dijalanin itu adalah nodemon app.js gini. Nah, jadi nanti yang kita jalanin adalah script start kayak gini. npm run start, enter. Nah, ini sebenarnya sama juga kayak yang tadi kan, cuma nanti kelebihan dari script ini kalau nanti ada perintah yang panjang itu kita bisa singkatin aja gitu. Misalkan nanti ada perintah lain, misalkan deploy gitu kan. Nah, deploy ini kan panjang nanti ini perintahnya. Nah, itu kita nanti bisa kita singkatin gitu. Misalkan git push -u origin gitu kan, main kayak gitu. Nah, ini kita bisa singkat jadi deploy aja. Nah, itu tujuannya untuk npm script ya. Jadi kita bisa nambahin
syntax ataupun perintah-perintah yang baru. Nah, selanjutnya kita coba belajar tentang routing ya. Jadi, routing itu apa? Mungkin kita udah tahu ya sebagian tentang routing itu apa. Jadi, routing itu menentukan bagaimana aplikasi kita merespon request user gitu berdasarkan path-nya ataupun endpoint dan juga metodenya gitu. Nah, routing di Express ini dia bisa menerima berbagai metode sama kayak di Laravel. Ini misalnya aku copy. Nah, di sini udah ada dokumentasi basicnya. Gimana cara buat routing gitu. Jadi app kita menggunakan yang app tadi ataupun aplikasi ataupun server utamanya, kemudian metodenya. Nah, kemudian endpoint-nya sama callback-nya gitu. Nah, sekarang kita coba buat endpoint untuk mengelola data student gitu. Nah, ini tadi kita sebenarnya udah kita tulis ini di awal. Nah, di sini yang routing home. Nah, kita tinggal buat routing baru untuk student. Nah, gimana caranya? Ya, pertama kita panggil dulu si express-nya gitu, objeknya. Tadi kan namanya app gitu kan. App titik, kemudian metodenya apa? Kita mau menghandle metode apa nih? Misalkan get gitu. Kemudian parameter pertama adalah endpoint, misalkan students, kayak gini. Nah, parameter kedua adalah callback. Nah, kita pakai arrow function ya, di mana callback ini menerima objek request dan respon kayak gini. Ini nanti aku bahas tujuannya apa. Salah satunya kita ngirim respon kayak gini. Jadi nanti tampil di browser hasilnya. Gitu. Itu tujuan dari res.send gitu. Sama kayak kita di Laravel kan ada method response kan kayak gitu. Nah, setelah itu tanda panah. Terus kita send. Misalkan menampilkan data students. Ini kalau kita akses, nah menampilkan data student kan. Nah, ya udah kita tinggal buat untuk metode yang lain. Nah, kita ganti aja. Jadi post gini kan. Berarti post itu menambahkan. Terus put mengedit ya. Terus delete menghapus. Nah, sekarang kita perlu testing nih. Kita tesnya di Postman ya ataupun di Insomnia. Ini aku buka Insomnia dulu. Nah, ini Insomnia-nya udah terbuka. Di sini aku pakai Insomnia ya. Nah, ini kalau aku klik send, nah muncul menampilkan data student gitu. Ini aku gedein coba. Kemudian misalkan aku ganti post, menambahkan data student. Kalau yang get tadi menampilkan. Nah, sekarang kalau yang put mengedit. Terus kalau yang delete menghapus. Nah, udah bisa nih kita buat routing di Express kan. Jadi sebenarnya mirip kayak di Laravel ya. Jadi route.2 get gitu kan. Terus endpoint-nya sama callback-nya gitu. Nah, di sini kita belum belajar tentang controller. Nah, habis ini kita belajar tentang controller. Jadi kita untuk callback-nya ataupun handler-nya kita nggak tulis di sini gitu. Karena nanti kan bisa aja nanti ada logika yang kompleks kayak kita ngambil data di database, kemudian kita tambahin validasi gitu kan. Jadi kan nanti jadi panjang nih di sini gitu. Jadi sebaiknya kita simpan di controller. Oke, selanjutnya kita bahas tentang routing parameter ya. Jadi kan biasanya ketika kita ngupdate ataupun delete data itu kan kita ngirim ID 1, 2, 3. Nah, ini namanya routing parameter. Jadi kita ngirim parameter di routingnya ataupun di endpoint-nya gitu. Nah, gimana cara ngirimnya di Express gitu. Jadi di Express ini kita dapat mengirimkan parameter di routing. Nah, parameter yang dikirim itu akan ditangkap atau disimpan di dalam objek namanya request.params gitu. Makanya kalau kita lihat di codingan tadi, itu kita ngirim request dan juga arrest gitu. Ini objek bawaan dari Express ya. Jadi harus kita include gitu. Ini bisa kita bilang built-in ataupun bawaan dari Express. Nah, gimana cara tangkapnya? Gampang. Sebelumnya kan kalau di Laravel kita cara tangkap routing parameter tuh gini kan, slash kemudian kurung kerawal ID gini kan. Nah, kalau di Express itu sama aja, tapi dia nggak pakai kurung kerawal tapi .2 ID gini. Udah selesai.
Nah, selanjutnya gimana cara tangkapnya? Nah, cara tangkapnya itu jadi kita bisa gini, nanti ini kita plus ya, mengedit data student request titik params. Params ini singkatan dari parameter. Kemudian kita tangkap, misalkan di sini kita kirim ID, berarti kita akses property titik ID gitu. Save. Nah, ini kalau kita akses di endpoint send gitu kan. Nama edit data student 3. Nah, ini udah berhasil sebenarnya, tapi aku pengen ngejelasin satu hal di sini. Jadi, kita kan kemarin udah belajar tentang destructing ya. Nah, ini kan sebenarnya params ini kan objek kan. Cara tahunya dari mana? Karena kita akses titik nih. Oh, titik ini berarti ngakses objek. Nah, kita bisa melakukan yang namanya destructing. Jadi, cons kayak ini kan. Nah, params ini kan apa? Objek. Ya udah, kita tulis objek. Sama dengan objek mana yang kita ekstrak, berarti request titik params kayak gini. Nah, kemudian dari parameter ini, objek param ini kita mau ngambil apa? Misalkan ID, udah selesai gitu. Jadi jadinya lebih singkat kayak gitu. Jadi kalau kita send lagi, nah sama kan? Atau lebih bagusnya kita simpan di dalam ini backtick ataupun template literal yang ES6 ya. Jadi kita bisa manggil ID di dalam string. Caranya kita kasih expression pakai $ kurung kurawal, kemudian kita tulis nama variabelnya, save. Nah, tetap sama hasilnya gitu. Jadi ini kita melakukan yang namanya destructing, ini namanya template literal gitu. Jadi bisa memanggil variabel di dalam string gitu. Nah, ini juga sama yang ID. Terus ini kita ganti jadi backtick. Itu yang di samping angka 1 itu namanya backtick ya. Kemudian kita masukkan ekspresi $ kurung kurawal, kemudian nama variabelnya. Kalau yang delete, kita belum kasih routing parameternya. Save. Nah, menghapus data student 3. Jadi itu caranya ya. Mungkin agak mirip lah kayak Laravel, cuman kalau di Laravel itu kita pakai kurung kurawal, kemudian cara tangkapnya itu pakai request atau enggak langsung pakai $ID gitu kan. Kalau di sini semua parameter itu disimpan di dalam objek request gitu. Baik nanti routing parameter yang kayak gini atau nanti data body kayak form ataupun JSON gitu. Itu juga disimpan di dalam request. Nah, ini kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit tentang routing modular ya. Jadi kan kalau kita lihat semua routing itu kan kita simpan di aplikasi kan ataupun di app.js. Nah, ini sebenarnya nggak bagus itu. Nah, karena ini nggak bagus, makanya si Express dia menyediakan objek Express titik router untuk membuat routing yang modular. Modular itu artinya bisa di bisa dipasang, copot pasang gitu kan. Jadi kita bisa buat routing secara terpisah gitu. Nah, jadi nanti untuk pengembangan aplikasi, kita nggak akan membuat routing di app gitu. Karena tujuan dari app itu untuk, istilahnya itu, bootstrap aja gitu. Untuk membuat servernya gitu. Nah, nanti kita buat routingnya itu di file terpisah. Jadi ketentuannya itu nanti kita simpan, routingnya itu kita simpan di folder routes. Kemudian nama filenya api.js. Jadi nanti mirip kayak struktur ataupun arsitektur Laravel ya. Nah, sekarang kita coba buat dulu filenya. Nah, diklik di sini pertemuan 11. Nah, biasanya kan kita kalau buat folder dan file itu kan klik folder dulu, kemudian kita tulis nama foldernya, baru kita buat file kan. Nah, ada cara yang lebih cepat. Caranya tuh klik new file, terus nama foldernya apa? Misalkan routes gitu. Kemudian slash. Nah, kalau ada slash, otomatis routes ini akan jadi folder. Kemudian api.js. Nah, ini otomatis dibuatin folder. Nah, selanjutnya gimana cara buat router yang modular gitu? Gampang. Yang pertama import dulu si expressnya, kemudian kita simpan ke variabel express. Nah, kayak gini. Ini sama kayak yang tadi ya. Nah, setelah itu kita buat objek routernya. Gimana? Express kita panggil objek baru titik router. Nah, ini. Nah, setelah itu kita simpan ke variabel namanya misalkan router ya. Bebas namanya apa sebenarnya. Cuman kalau di dokumentasi nah, itu namanya itu mana? Ini router ya.
Ini kalau kita lihat paling bawah nih, jadi namanya itu router ya. Jadi sebenarnya namanya bebas apa aja gitu. Cuman di sini kita pakai yang umum aja router. Oh, berarti untuk buat routing. Nah, selanjutnya gimana cara buat routing? Gampang. Ini aku ini dulu. Nah, sekarang routingnya kita nggak simpan di sini. Kayak gitu kan. Ini tapi kita cut. Ini kita cut. Kayak gini kan. Nah, udah kita cut. Terus tinggal kita paste ke sini. Nah, kalau tadi kan kita buat routingnya dari app. Nah, sekarang kan dari router. Ya udah tinggal diganti aja. Ini kita blok Ctrl D ya. Jadi kita seleksi dulu, terus Ctrl D, 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 terus ganti router kayak gini. Udah selesai gitu. Selanjutnya ngapain? Ya udah kita ekspor. Gimana caranya ya? Modul titik export sama dengan, nah, yang kita ekspor adalah ini, yang si router ini tadi. Udah selesai gitu. Ini kalau aku kasih komen, buat objek router gitu. Baru di sini kita buat routingnya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu gampang, tinggal kita ekspor aja. Tinggal kita impor. Jadi kan tadi di sini kita pakai routing kan. Nah, sama juga. Di sini yang pertama kita impor dulu. Berarti require. Terus kita harus ke folder routes kan. Berarti /routes. Kemudian nama filenya API gitu. Kemudian hasilnya kita mau simpan di file apa? Misalkan namanya itu tetap router gitu ya, bebas. Nah, setelah itu ya udah tinggal kita gunain. Gimana cara gunainnya? Nah, router ini sebenarnya dia middleware ya. Jadi middleware itu kayak perantara gitu. Jadi sebelum kita melakukan request sesuatu, kita lakukan sesuatu sebelumnya gitu. Nah, itu namanya middleware. Jadi sebelum kita melakukan A, jadi misalkan jadi sebelum kita melakukan A, ada hal yang kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, ini namanya middleware ya sebenarnya. Nah, cara makainya gimana? Cara pakai middleware itu pakai use, kemudian ya udah tinggal kita gunain router yang udah kita buat. Udah selesai gitu. Jadi di sini nanti definisikan route kayak gini ataupun routing. Udah selesai. Ini kalau kita tes lagi, hasilnya sama aja. Nah, tetap sama kan, cuman aplikasi kita udah jadi lebih modular. Ini khusus untuk app-nya ataupun servernya, ini khusus untuk routing. Jadi nanti untuk routing kita simpannya di sini gitu. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit tentang controller gitu. Jadi kalau di Express ini dia itu bukan framework MVC ya. Artinya kita bisa nerapin arsitektur ataupun pattern apapun gitu. Nah, kalau kita mau nerapin MVC ataupun controller, nanti itu kita harus buat sendiri controllernya gitu. Jadi Express ini dia nggak menyediakan controller kayak di Laravel gitu, tapi kita bisa nerapin konsep MVC gitu. Jadi controller itu untuk mengontrol alur aplikasi ya. Nah, jadi untuk ketentuannya, semua controller itu disimpan di folder controller. Nah, terus nanti controller student itu disimpan di folder controller, kemudian nama filenya studentcontroller.js. Nah, sekarang kita tambahin lagi nih folder baru ataupun arsitektur baru gitu kan. Jadi namanya controllers pakai S ya. Karena kan nanti di dalamnya ada banyak controller. Nah, setelah itu kita buat nama filenya misalkan student controller.js gini. Udah selesai. Nah, selanjutnya kita tinggal buat nih student controllernya. Nah, ini kita pakai konsep OOP ya di sini, sama kayak di PHP. Jadi kita buat dulu kelas, kemudian nama controllernya. Nah, ini nggak ada artisan nih, nggak ada artisan dan juga nggak ada yang mengenerate kelas controllernya. Jadi kita harus ngoding manual. Tapi nggak apa-apa, itu melatih kemampuan kita gitu. Nah, setelah itu di dalam student controller biasa kan ada metode-metode index store gitu kan. Nah, sekarang kita buat nih metode resource-nya. Pertama index. Nah, cara buat metode gimana? Itu kita tulis nama metodenya, kemudian langsung pakai kurung bulat. Nah, kayak gini. Kita nggak bisa pakai function gini. Nggak bisa. Nah, kita harus pakai kurung bulat atau pakai arrow juga bisa gini. Jadi bebas, tapi yang singkat itu pakai kurung bulat langsung gini. Nah, setelah itu, nah ini coba perhatiin, indeks itu tadi berarti nampilin apa? Nampilin data student ya. Nah, ini kita copy. Nah, setelah itu ada apa lagi? Store. Nah, ini kita copy.
Nah setelah itu ada apa lagi? Ada update kan. Nah setelah itu kita copy. Ini sama sekalian sama ID-nya nanti. Setelah itu kita buat yang destroy. Nah ini kita copy. Nah setelah kita buat student controllernya, tapi sebelum itu coba lihat. Kan nanti yang controller itu kan kita mau pakai di sini kan. Mau kita pakai di dalam routing ini gitu. Jadi nanti ketika si slash studentnya diakses, berarti akses controller, student, kemudian method index itu kan. Nah, berarti pas kita akses method index, ini kan tadi kita menerima parameter request dan respon. Nah, harusnya di sini juga menerima parameter request dan respon gitu. Karena kita mau pakai nanti di dalam method index ini gitu. Nah, sama yang lain juga berarti. Nah, sekarang udah berhasil nih. Karena kenapa? Karena nanti pas kita jalanin student controllernya, terus method index, dia kan ngirim request dan respon kan. Nah, nanti yang di student controller, request dan responnya dipakai gitu. Nah, selanjutnya ngapain? Nah, ya udah selanjutnya tinggal kita buat objek, misalkan namanya objek gitu kan. Bebas namanya apa, tapi objek aja. Terus kita buat deh objek student controllernya, berarti new gitu kan. Student controller kayak gini. Nah, ini aku udah tambahin di sini di snippetnya ya. Nah, setelah kita buat objek ngapain? Nah, setelah itu kita ekspor. Jadi modul titik export sama dengan objek kayak gini. Nah, sekarang yang objek student controllernya kan udah diekspor nih dan udah dibuat. Ya udah tinggal kita pakai aja di sini. Berarti ini kita impor dulu nih. Require. Nah, sekarang lihat, ini kan kita di dalam folder routes, berarti kan kita harus keluar dulu, terus baru masuk ke folder controller kan, berarti titik-titik slash gitu kan. Nah, baru kita pilih controller, baru namanya student controller. Nah, hasil dari ekspornya ini kita mau simpan di variabel apa? Bebas, misalkan kita kasih nama student controller kayak gini. Udah save gitu kan. Nah, sekarang ini kita nggak pakai lagi yang ini, tapi kita pakai yang student controller ini. Jadi nanti tinggal gini aja, student controller titik. Nah, terus dia ada metode apa, index kan? Ya udah tinggal jalanin index sambil kita kirim request dan responnya. Udah selesai. Kalau kita akses, nah sama juga hasilnya kan. Jadi nanti ketika si endpoint student ini diakses, maka dia akan menjalankan student controller, berarti yang ini, kemudian metodenya index gitu. Kemudian dia akan menampilkan ini gitu. Nah, sekarang coba perhatiin. Di sini kan ada yang namanya callback nih. Nah, callback ini kan metode yang otomatis berjalan gitu. Nah, gimana kalau yang student controller ini kita jadiin callback? Nah, ini kita cut. Ini kita cut ya. Cut. Terus ini kita hapus. Terus kurung awalnya kita hapus. Nah, parameter kedua tadi apa? Callback kan. Nah, ini kita bisa tulis langsung kayak gini. Nah, jadi yang namanya callback itu otomatis dijalanin. Jadi, ketika si student ini diakses, maka jalankan controller student method index itu. Jadi ini kita nggak perlu jalanin ya. Nggak perlu kita jalanin manual. Tapi kita cukup tulis gini aja. Nanti biar si Express yang jalanin. Nah, ini kalau kita akses, nah sama aja kan kayak gitu. Nah, ini namanya callback gitu. Jadi, fungsi yang dipanggil setelah si fungsi yang dipanggil ketika si endpoint ini diakses gitu. Nah, sekarang ini kita bisa jadi lebih singkat kan kayak gini kan. Nah, ini kita bisa copy, ini kita hapus lagi nih. Sampai kurung awal ya. Nah, sekarang yang post berarti store ya. Nah, terus yang ini berarti apa, update ya. Nah, kalau yang put berarti update kan nih. Terus nanti logikanya di sini kan. Dia nangkap ID terus ditampilin. Nah, sama juga yang ini, yang delete. Delete berarti destroy. Nah, sekarang coba lihat. Nah, ini udah mirip kayak Laravel kan sebenarnya kan.
Jadi ketika endpoint student diakses, jalankan controller student, metodenya index gitu. Tapi bedanya kita udah buat dari awal. Kayak gitu. Jadi kita buat kelas, kemudian kita buat objeknya, kemudian kita ekspor gitu kan, kemudian kita impor gitu. Nah, ini cara di Laravel emang manual banget gitu, tapi ini melatih kemampuan kita untuk ngoding gitu. Jadi mungkin developer yang udah terbiasa ngoding itu lebih suka pakai Express. Kenapa? Yang pertama lebih ringan, kemudian mereka lebih bebas dalam menentukan struktur ataupun arsitektur yang mau kita pakai gitu. Jadi kalau di Laravel kita tuh nggak bisa kita custom gitu, agak sulit kita custom. Tapi kalau di Express kita bebas mau buat arsitektur kayak gimana, namanya apa gitu kan. Nah, ini biar lebih rapi, ini kita cut aja, kita simpan di atas gitu. Jadi bagian atas itu untuk nge-export ya, nge-import. Nah, jadi kalau aku pribadi sih lebih suka Express. Kenapa? Karena lebih bebas aja gitu untuk apa namanya ngatur arsitektur ataupun struktur kita kayak gitu. Cuman kalau di Laravel kan kita harus ngikutin struktur dia gitu kan, nggak bisa kita simpan sembarangan nih gitu. Nah, kalau aku sih lebih suka Express, tapi kadang-kadang kalau projectnya cepat itu lebih enak Laravel gitu. Cuman kalau untuk tahapan belajar itu kita dari yang mudah dulu baru yang kesulit gitu. Nah, sekarang ini kita udah buat struktur MVC dari awal gitu kan, mulai dari app-nya, kemudian routingnya sampai controllernya gitu. Jadi kemampuan ngoding kita udah berkembang gitu dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita masih pakai yang otomatis gitu kan kalau di Laravel. Kita nggak tahu nih gimana cara buat dan cara kerjanya. Nah, sekarang kita udah tahu nih cara buat dan cara kerjanya. Jadi buat app dulu, buat server, kemudian buat routing manual, buat controller manual gitu. Jadi kemampuan coding kita harus meningkat gitu. Jadi kalau aku review lagi, jadi arsitekturnya itu ada app, aplikasi utama, ada routing yang akan menerima request, ada controller yang mengatur ataupun mengontrol aplikasi kita. Nanti ada model, tapi nanti kita tambahin ketika kita interaksi ke database ya. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang request sedikit ya. Tadi sebenarnya kita udah bahas sih. Jadi request ataupun rec ya. Jadi request itu adalah objek yang menangkap request ataupun permintaan dari user. Jadi ini mirip kayak di Laravel yang request $request. Jadi ini untuk menangkap request dari user. Nah, objek request di Express itu ada banyak, tapi yang sering dipakai itu ini, param sama body. Param itu untuk nangkap parameter yang kayak ID tadi itu kita udah praktekin. Sama yang request titik body untuk menangkap body ataupun data form ataupun data JSON dari user. Ini kalau kita lihat di dokumentasinya. Nah, di sini kita bisa nangkap banyak nih, request app, request base all gitu kan. Oh, ini property. Nah, di sini di metode ya. Benar di sini. Jadi request titik body nih, ini kita nangkap datanya. Kemudian di sini ada request titik param untuk nangkap parameter yang tadi ini, titik 2 ID ataupun titik 2 name gitu. Nah, sekarang kita coba praktek. Nah, tadi kan kita udah nangkap nih ID kan dari request titik params. Nah, kita bisa nangkap data body. Misalkan gini, kita kan biasa pas post itu kita ngirim data kan, data JSON gitu kan. Misalkan kita mau nangkap misalkan nama gitu, terus aufa kayak gini. Nah, terus pas kita klik send, nah nanti muncul menambahkan data student aufa gitu. Nah, gimana cara tangkapnya? Gampang. Jadi itu kita tangkap di dalam objek namanya request titik body gitu. Kayak gini. Jadi kalau kita tangkap jadi kayak gini, request titik body titik, ya udah namanya apa, nama propertinya nama gitu kan, udah save gitu. Kalau kita klik send, nah ini muncul errornya gini, cannot read properties of undefined. Jadi katanya properti nama itu undefined gitu. Kenapa? Jadi kalau kita lihat ya, ini kita lihat di sini. Nah, ini dijelasin dia itu mengandung data dalam bentuk pasangan key dan value gitu. Nah, secara default dia itu undefined gitu. Nah, jadi secara default itu undefined gitu. Jadi biar bisa nangkap datanya itu kita tambahin ini middleware express.json atau express.urencode. Nah, ini maksudnya apa? Sekarang coba lihat. Data yang kita kirim ini kan bentuknya JSON. Nah, ini nggak bisa ditangkap sama si Express karena JSON itu JSON itu bukan tipe data di
di JavaScript gitu kan. Jadi JSON ini kan cuman format pertukaran data. Nah, JSON ini kan nggak dikenalin di Express. Nah, itu harus bisa diolah dulu gitu. Jadi nanti data JSON itu diubah ke dalam objek ataupun diubah ke dalam array asosiatif kalau di PHP gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus tambahin middleware ini express.json biar bisa nangkap data JSON gitu. Nah, caranya gimana? Gampang. Jadi di app ini, nah tadi kan kita udah definisikan root ini kan. Nah, sekarang kita di bawah objek ini kita tambahin middleware. Jadi nanti ada banyak middleware di Express ya. Jadi cara gunainnya gimana? App.use. Nah, sekarang kita tinggal gunain aja express.json biar bisa nangkap data JSON. Nah, sekarang kalau kita klik send, nah berhasil kan menambahkan data students AUVA gitu. Nah, itu caranya. Jadi data JSON tadi ini belum dikenalin sama si JavaScript gitu. Karena kan di JavaScript nggak ada tipe data JSON, adanya objek gitu kan. Nah, oleh karena itu di-convert dulu nih dari JSON ke objek kayak gitu. Nah, sekarang ini kan terlalu panjang nih request titik body. Gimana kalau nanti ada data lain misalkan request titik body titik alamat gitu kan. Oleh karena itu kita pakai destructing lagi di sini. Jadi kita destructing body ini objek kan. Nah, berarti kita tulis objek di sini. Terus data mana yang mau kita ekstrak? Berarti request titik body gini. Terus data apa yang mau kita ambil? Misalkan nama gitu. Udah save. Terus nanti kita bisa ganti di sini nama. Sama aja kan. Nah, ini kita pakai yang template literal ya. Ini kita ganti jadi backtick. Nah, hasilnya sama aja. Nambahkan data students AUVA gitu. Nah, selanjutnya yang biasanya kan yang ngirim data juga itu pas update kan. Nah, ini kita tangkap juga nih di sini. Terus mengedit data student, terus ID-nya ID gini kan, terus koma data ataupun ID-nya misalkan 1, terus nanti nama dolar nama gitu. Nah, kalau kita cek yang put, kita ngirim ID-nya misalkan 1 gitu kan, terus nama yang kita update misalkan AUVA gitu. Jadi mengedit data student ID namanya AUVA gitu. Nah, itu cara nangkap request ya. Jadi intinya semua request user itu disimpan di dalam objek request kayak gitu. Nah, kemudian kalau parameter disimpan di objek params, kalau data body kayak form ataupun JSON tadi itu disimpan di dalam objek body gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu yang request. Nah, selanjutnya kita bahas tentang respon ya. Tadi kita udah nulis sebenarnya tentang respon. Respon itu apa? Jadi res, kalau di Express-nya itu res ya. Jadi respon itu adalah objek yang digunakan untuk mengirimkan respon ke user gitu. Jadi ini mirip kayak respon di Laravel. Jadi bisa kita pakai response ataupun response kemudian kita akses metode JSON gitu. Nah, ini mirip kayak di Laravel. Nah, objek respon yang sering digunakan itu di Express yang pertama send. Jadi ini mengirim respon HTTP kayak yang tadi nih. Jadi responnya ini masih dalam bentuk teks gini, tampilan teks, atau kita bisa menggunakan res.json, jadi mengirimkan respon JSON. Nah, karena kebutuhan API, nanti kita makainya yang JSON, bukan yang send ya. Karena yang send ini untuk nampilin data teks kayak gini aja gitu. Nah, sekarang kita coba perbaiki nih. Nah, kita bisa ganti sebenarnya jadi JSON gitu. Kayak gini, udah selesai gitu. Kalau kita akses, nah, Nah, ini datanya berubah jadi JSON gitu kan. Tapi sebelum kita kirim datanya, biasanya kan kita simpan dulu nih di dalam objek. Ataupun kalau di PHP, datanya itu kan kita simpan di dalam array asosiatif. Nah, nanti data array asosiatif itu kita ubah ke JSON kayak gitu kan. Pakai metode JSON kayak gitu. Nah, di JavaScript juga sama, di Express juga sama. Jadi datanya itu kita simpan dalam bentuk objek. Kemudian baru nanti objek itu diubah ke dalam JSON gitu. Jadi kita buat objek, misalkan namanya data gitu kan. Nah, cara buat objek gimana? Pakai kurung kurawal. Nah, ini mirip kayak di PHP ya, yang array asosiatif. Kalau di PHP kan kita data yang mau kita kirimkan kita simpan di dalam array asosiatif. Nah, kalau di JavaScript, data yang mau kita kirimkan itu kita simpan di dalam objek. Terus di sini misalkan pesannya message. Nah, cara ngasih datanya pakai titik 2, bukan pakai sama dengan gitu.
ataupun tanda panah. Misalkan menampilkan data student gini. Nah, kemudian datanya apa? Misalkan datanya itu masih array kosong gitu. Nah, udah selesai kayak gini. Baru ini kita ganti jadi data kayak gini. Ini kalau kita kirim, nah muncul kan sama kayak yang di PHP kan, message-nya nanti menampilkan data student, kemudian datanya nanti ini data-data mahasiswa kayak gitu. Nah, ini juga sama nih yang store. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini terus kita cut. Kita ganti di sini. Terus kita ganti metodenya jadi JSON. Terus data yang kita kirim yang mana? Yang ini gitu. Otomatis nanti objek ini diubah jadi JSON. Nah, ini juga sama nih. Ini kita copy lagi data yang kita kirim. Terus setelah itu ini kita cut. Ini kita paste ke sini ya. Pesannya akan berubah. Nah, setelah itu metodenya kita ganti jadi JSON. Kemudian data yang mau kita convert ke JSON mana? Data, variabel data ini gitu. Nah, ini juga sama. Ini kita copy. Terus ini kita cut. Nah, kita ganti pesannya. Nah, setelah itu kita ganti metodenya JSON. Terus kita kirim datanya. Nah, kalau kita klik send, nah sekarang udah munculkan datanya dalam bentuk JSON. Kemudian misalkan post, menambahkan data students alpha. Nanti misalkan put, kita kirim ID-nya. Sama kan? Nah, kalau yang delete, menghapus data student 1 gitu. Nah, itu kurang lebih basic dari Express ya. Jadi kita tadi udah bahas tentang gimana cara instalasinya, cara buat app-nya ataupun servernya, belajar tentang routing, terus belajar tentang controller gitu kan. Terus kita belajar tentang request dan respon gitu. Nah, selanjutnya nanti ada tugas dari teman-teman gitu. Jadi ini tugasnya nanti aku bahas di perkuliahan ya. Jadi tugasnya itu kan di sini datanya masih kosong nih. Nah, nanti teman-teman kelola datanya, tapi datanya masih dalam bentuk array gitu. Jadi kita kelola data array dulu sebelum kita kelola data dari database. Jadi tugasnya mirip kayak sebelumnya sebenarnya, tugas-tugas sebelumnya. Jadi nanti ada folder data, terus nanti ada isinya itu data-data student gitu. Baru nanti ditampilin data studentnya dalam bentuk array. Nah, itu nanti di sini kita ganti dengan data yang teman-teman buat gitu. Mungkin itu untuk basic yang Express ya. Jadi kurang lebih itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman intinya sering-sering cek dari dokumentasi gitu, karena ketika kita ngoding itu kita pasti nggak terlepas ataupun nggak jauh-jauh dari dokumentasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.